Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Wahyu Permadi Putra dari kelas 10 TPTL. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik etis. Politik etis adalah politik balas budi karena awalnya Ratu Belanda menyampaikan pidato yang ternyata berbeda dengan apa yang disampaikannya. Yang disampaikan yaitu bagaimana orang-orang Belanda memiliki rasa peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan disampaikan di parlemen, dan ternyata kecaman dari negara-negara Eropa. Karena banyak kecaman dari negara Eropa, akhirnya orang Belanda merasa malu. Untuk menutupi rasa malu itu, ada seseorang Belanda yang mencetuskan yaitu politik etis atau politik balas budi. Politik etis dibagi menjadi 3, yaitu edukasi, pendidikan, irigasi atau pengairan, transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau ke pulau. Dampak politik etis bagi Indonesia sangat luar biasa karena membantu bangsa Indonesia untuk kembali semangat agar memiliki masa depan yang lebih baik. Karena adanya politik etis, Belanda tidak bisa menjadi seenaknya. Kalau awalnya gampang mereka membunuh bangsa kita, dengan adanya politik dia berpikir 1000 kali karena untuk mendapati item. Manfaat dari politik etis yang pertama yaitu edukasi atau pendidikan. Jadi pemuda-pemuda Indonesia yang keturunan para bangsawan diperbolehkan untuk mencari ilmu ke luar negeri, dan itu dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda bangsa Indonesia, pemuda bangsa ketika mereka pulang dari hasil belajarnya. Ilmu mereka terapkan bahkan untuk menutupi rasa malu mereka. Belanda mendirikan sekolah rakyat sehingga rakyat kita bisa belajar pendidikan, baca, menulis, pengetahuan. Itu merubah suasana Indonesia yang awalnya bodoh menjadi pintar dengan bekal pengetahuan mereka pergunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lulusan mereka betul-betul berkualitas, tapi orang Belanda tidak mau diam begitu saja. Tetap mereka itu licik. Ternyata di balik politik etis itu ada tujuan terselubungi. Kalau kita dapat ilmu pengetahuan yang nantinya untuk menjadi generasi yang lebih baik, mengenal berbagai macam pengetahuan, memajukan negara kita. Ternyata Belanda berlomba-lomba mendirikan tempat usaha atau industri dengan harapan lulusan dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda bekerja di tempat industri yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Berarti orang Belanda itu mencari para pekerja yang murah, bahkan tidak dibayar cukup, diberi makan. Tapi keuntungannya luar biasa untuk kedepannya, karena keuntungan yang didapat oleh orang Belanda tidak bermanfaat sama sekali. Irigasi dilatar belakangi dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dengan adanya agama tersebut masuk ke negara kita, banyak kerajaan dan kebudayaan susah lebih baik. Bahkan kebudayaannya luar biasa, seperti kerajaan Majapahit pada saat itu rajanya Hayam Wuruk dan patinnya Gajah Mada, dan sampai sekarang peninggalannya masih dicari dan diabaikan sampai sekarang. Ajaran yang diajarkan oleh Raja Hayam Wuruk, mereka mengajarkan kepada masyarakatnya tentang bagaimana mengairi sawah yang baik, dan akhirnya kerajaan Majapahit rakyatnya subur dan makmur. Tapi mereka lupa bahwa mereka dijajah oleh Belanda sekian lama, dan mereka lupa cara mengolah sawah dengan baik karena mereka menanam dan hasilnya dirampas. Tapi dengan adanya politik etis membuat bangsa Indonesia memiliki ilmu mengairi sawah dan diharapkan kedepannya menghasilkan sesuatu yang baik. Namun pada waktu itu ternyata orang Belanda licik. Apa yang diperoleh kita, mereka rampas dan mereka bawa ke negara mereka, dan pada itulah keuntungan bagi Belanda. Sedangkan keuntungan untuk kita yaitu masa kedepannya. Transmigrasi juga luar biasa pada zaman praaksara yang paling padat penduduknya orang Jawa. Karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur, kepadatan itu dengan adanya politik etis sangat terbantu, karena politik etis memiliki program transmigrasi atau imigrasi, perpindahan penduduk, sehingga pulau yang kosong seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu kemudian penduduknya sehingga
pulau yang kosong seperti diratakan oleh orang-orang Belanda, dibawa ke sana untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit. Keuntungan bagi kita yaitu tidak menumpuk di Pulau Jawa. Keuntungan bagi para orang Belanda yaitu mendapatkan kelapa sawit tersebut kemudian diolah di pabrik mereka. Pada tahun 1908, pemuda kita berani mendirikan organisasi pertama yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain. Keberanian bangsa Indonesia tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928. Semua pemuda melakukan Sumpah Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.